Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Reward Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah buku Pendidikan Anak dalam Islam. Ini bukunya, Pendidikan Anak dalam Islam, yang dikarang oleh Yusuf Muhammad Al-Hasan, diterbitkan oleh penerbit Darul Haq, tahun terbit 2014. Tebal halaman 88. Kecil tapi mudah-mudahan ini isinya bermanfaat untuk kita, terutama bagi yang ingin mendidik anak secara Islam. Kita lihat di halaman 1. Kita coba baca kutipannya. Negara ini kuat, bangsa ini mulia dan kokoh, tak ada seorang pun yang berpikir mengintervensi negara tersebut atau mencaploknya karena kedikdayaan dan keperkasaannya. Elemen kekuatan adalah materi, militer, teknologi, dan kebudayaan. Satu yang terpenting menurutnya adalah karena manusianya. Karena manusialah segala pusat elemen yang lainnya. Senjata boleh canggih, ekonomi boleh oke, tapi kalau manusianya tidak bisa diatur, tidak ada yang menggunakannya, maka semuanya juga akan hancur. Kira-kira begitu. Pentingnya tentang sumber daya manusia, tentunya umat Islam perlu memperhatikan pendidikan. Karena umat Islam adalah umat yang terbaik, sebagaimana dinukil dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Memang dalam ayat ini, surat Al-Imran ayat 110, menyatakan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di dunia ini untuk mengajak yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Akan tetapi hal itu tidak akan pernah menjadi kenyataan ketika pendidikan tidak dikelola dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah ketika umat Islam tidak ada pendidikan yang baik, yang terjadi adalah umat Islam banyak tapi tidak bersatu, banyak tapi tidak bermanfaat, banyak tapi mudah diombang-ambing, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Makanya dalam hadis Rasulullah menyatakan, hampir saja umat-umat itu saling memanggil untuk mengerumuni kalian, bagaikan orang-orang yang sedang makan berkerumun di sekitar mampan atau di meja makan. Ada orang yang bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit pada masa itu? Rasulullah menjawab, justru jumlah kalian banyak pada masa itu, akan tetapi keadaan kalian bagai buih. Allah benar-benar mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian dan menanamkan al-wahn dalam dada kalian. Seorang bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud dari wahn itu? Beliau menjawab, yaitu cinta dunia dan benci mati. Itulah yang terjadi ketika umat Islam tidak berkualitas, pendidikan tidak bagus, dia banyak tapi seperti buih, gampang diombang-ambing, gampang diempaskan dan gampang dikalahkan. Karena apa? Salah satunya adalah manusia terjebak kepada cinta dunia dan takut mati. Baik, dalam buku ini dibahas juga peranan penting keluarga dalam Islam. Sebagaimana diketahui, untuk membina sebuah keluarga itu ada persiapan-persiapan. Memperbaiki akhlak diri bagi yang perempuan, yang laki-laki juga sama. Cara mendapatkan juga harus secara Islami. Tidak bergaul bebas, tidak berpacaran. Perkenalannya bisa lebih santun, yaitu dengan lewat orang lain atau orang ketiga, atau langsung
menemui bapaknya, tidak berdua-duaan. Itu diantaranya. Sehingga mereka membina keluarga itu dengan baik karena berdasarkan keimanan. Mereka saling menjaga kehormatan masing-masing sampai menjelang jenjang pernikahan dan sampai pada pernikahan itu. Mereka sangat menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Baik, dalam halaman 8 dibahas tentang tujuan pendidikan Islam, bahwa tujuan pendidikan dalam Islam adalah menyiapkan individu untuk patuh, taat, dan beribadah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan matinya hanya untuk Allah, itulah tujuan pendidikan dalam Islam. Bukti di antara Islam itu peduli terhadap pendidikan anak adalah sebelum lahir saja itu sudah mulai diperhatikan bagaimana memilih seorang pasangan, memilih pasangan hidup yang baik. Harus melihat bukan hanya terfokus pada ketampanan, harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, tetapi yang lebih penting adalah memilih seseorang itu karena agamanya. Maka dalam hadis dinyatakan, bila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka kawinilah atau kawinkanlah dia. Karena jika tidak kamu lakukan, saya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang lebih besar. Kemudian ketika seseorang ingin menggoda istrinya, mereka berdoa, Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jadi jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang kau kurniakan kepada kami. Itu diantaranya tata krama, sopan santun, akhlak ketika sebelum nikah, sesudah nikah, dan setelah menikah. Dan akan bergaul dengan suami istri harus berdoa dulu. Karena jika tidak berdoa, maka bisa jadi keturunan kita itu akan dicampuri oleh setan atau bercampur dengan setan dan akan diganggu oleh setan. Tapi ketika kita berdoa sebelum berjima atau berkumpul dengan suami atau istri, maka kita akan selamat ketika berdoa dan akan membahayakan keturunan jika kita tidak berdoa sebelum melakukannya. Kemudian dalam buku ini juga dibahas ketika dalam kandungan, ketika juga disuruh untuk memperhatikannya, seperti kebiasaan orang tua untuk sholat yang lengkap, banyak ibadah sunnah, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pendidikan itu, banyak berzikir itu bisa menjadi pelajaran bagi bayi yang ada di dalam kandungan. Itulah diantaranya isi buku ini, dan masih banyak yang lain yang dibahas dalam buku ini. Sangat cocok bagi sebuah keluarga yang ingin menyiapkan generasinya menjadi generasi yang islami, karena akan dibahas tentang bagaimana cara menyiapkan generasi yang islami, bagaimana mendidik secara Islam. Seperti sini ada bagian menyambut kelahiran anak, akikah, memberi nama, mencukur rambut, khitan, kemudian mendidik anak pada usia 6 tahun. Setelah usia 6 tahun, kemudian bagaimana sifat-sifat yang perlu dihindari atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendidik, baik itu di sekolah maupun oleh orang tua sendiri. Baiklah, itulah yang kita bahas pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu pendidikan anak dalam Islam. Ini bukunya, pendidikan anak dalam Islam. Terima kasih, jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih.